Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Mohemin, biasa dipanggil Rizal, dengan NIM 4012211116. Di sini saya ingin membuat video tugas mengenai hukum internasional untuk menjawab kasus yang telah diberikan atau video kasus yang telah diberikan dalam materi kali ini. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan mengenai kasus yang telah diberikan. Nah, dari kasus tersebut yakni mengenai adanya timbulan ancaman lingkungan yang berada di Karibia, itu krisis karena tumpahan minyak terjadi di Teluk Korea. Nah, fasilitas minyak terapung di Venezuela yang sedang diperbaiki. Ini adalah penyimpanan dan pembongkaran terapung Nabarimah yang miring secara berbahaya antara Pulau Trinidad dan pantai Venezuela, yang ditampung kapal tanker minyak lebih dari 1 juta barel minyak dan sekarang berisiko terbalik di Teluk Korea. Nah, kapal yang memuat minyak mentah di tanjakan telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan berbahaya atau kemungkinan bahaya terhadap lingkungan kapal tanker minyak yang dioperasikan oleh perusahaan patungan penyembuh minyak antara perusahaan minyak negara Venezuela atau Petroleus de Venezuela dan Eni Petros Italia. Ini menghentikan produksi tak lama setelah Washington memberikan sanksi kepada PDVSA pada bulan Januari 2019 sekitar 1,3 juta barel minyak mentah Kuroko tetap tertahan di kapal yang terletak di Teluk area antara Venezuela dan Trinidad dan Tobago. Nah, sanksi tersebut itu telah membuat pembeli kehilangan pasokannya. Pembeli minyak mentah utama dari PDVSA, anak perusahaan penyulingan Citgo Petroleum Corp yang berbasis di Amerika Serikat, kini muncul kekhawatiran mengenai potensi tumpahan minyak yang akan menghancurkan penghidupan para nelayan di negara tersebut. Tidak tahu seberapa kuat rantainya, kita tidak tahu juga bahwa itu penuh dengan minyak mentahan. Kita tahu bahwa tidak ada yang dilakukan dan tidak ada yang melakukan apapun. Dan kita dapat melihat bahwa kapal itu diikat oleh rantai atau jangkar, dan itu tidak cukup jika terjadi sesuatu pada saat cuaca buruk. Ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kapal tersebut terbalik. Nah, dari kasus ini, dari mengenai permasalahan ini, apa aja sih konvensi-konvensi internasional yang telah dilanggar dan bagaimana penyelesaian persoalan ini? Nah, mengenai persoalan ini, mengenai tumpahan minyak di Karibia, khususnya yang melibatkan fasilitas penyimpanan dan pembongkaran terapung di Nabarima, itu menimbulkan beberapa potensi pelanggaran terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Laut atau UNCLOS. Nah, di dalam UNCLOS ada beberapa ketentuan yang mungkin relevan dengan masalah ini, yakni terdapat dalam pasal 192 yang mengatakan bahwa kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Nah, negara-negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber, termasuk kapal dan instalasi lepas pantai. Kemudian yang kedua, yakni terdapat dalam pasal 194 mengenai langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Nah, negara-negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk melalui kerjasama internasional, yang dimana tujuannya untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Kemudian dalam pasal 211, yakni adanya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran oleh kapal. Nah, negara-negara pun harus memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran oleh kapal yang terdaftar di bawah benderanya atau kapal yang beroperasi di perairannya.
Kemudian dalam pasal 208 eh, mengenai penegakan oleh negara pelabuhan. Nah, negara pelabuhan ini memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap kapal asing yang memasuki pelabuhannya jika kapal tersebut telah menyebabkan pencemaran yang merugikan lingkungan laut. Kemudian dalam pasal 235 yakni tanggung jawab dan kompensasi. Nah, negara-negara itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut dan wajib memberikan kompensasi atas kerusakan tersebut. Nah, dari permasalahan ini dapat diselesaikan, yang dimana penyelesaian persoalan tersebut yang pertama yaitu adanya kerjasama internasional mengenai Venezuela, Trinidad, dan Tobago, serta negara-negara lain di kawasan Karibia perlu bekerja sama untuk mengatasi potensi adanya tumpahan minyak ini. Nah, mereka dapat meminta bantuan dari organisasi internasional seperti IMO atau International Maritime Organization untuk menilai kondisi kapal dan menyediakan bantuan teknis untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pemantauan dan penilaian teknis. Nah, segera melakukan inspeksi teknis terhadap Nabarima untuk menilai stabilitasnya dan memperbaiki kerusakan yang ada. Jika kapal tidak dapat diperbaiki dengan aman di tempat, maka perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih aman atau minyaknya itu dipindahkan ke kapal lain yang lebih stabil. Nah, kemudian yang ketiga itu ada implementasi rencana darurat. Nah, implementasi rencana darurat ini dapat mengembangkan dan mengimplementasi rencana darurat untuk mengulangi tumpahan minyak, termasuk pengaturan untuk pengendalian pencemaran dan penyelamatan lingkungan laut di sekitar lokasi. Kemudian yang keempat, itu adanya penegakan hukum. Nah, perlu juga untuk penegakan hukum ini untuk menguatkan penegakan hukum terhadap peraturan nasional maupun internasional yang mengatur tentang pencegahan pencemaran laut. Nah, termasuk di dalamnya itu memastikan perusahaan minyak seperti PDPSA dan itu bertanggung jawab atas operasi mereka dan mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Kemudian keterlibatan komunitas lokal. Nah, keterlibatan komunitas lokal khususnya nelayan yang terkena dampak langsung dalam proses perencanaan dan penanggulangan tumpahan minyak, yang dimana hal ini penting untuk memastikan respon yang inklusif dan memadai terhadap krisis lingkungan yang sedang berlangsung. Nah, dari penyelesaian persoalan ini dari langkah-langkah yang sudah saya sebutkan itu sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana lingkungan yang lebih besar dan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam UNCLOS. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Apabila ada salah kata saya pun juga minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.